A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thahirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihissalam, Imam Ali alaihissalam, Amirul Mu'minin alaihissalam, di dalam kitab Nahjul Balaghah diriwayatkan Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-8 bersabda, "Ijabu lihadzal insan yanzuru bishahmin wa yatakallamu bilahmin wa yasma'u bi'azmin wa yatanaffasu min kharmin." Diriwayatkan di dalam kitab Nahjul Balaghah hikmah yang ke-8 bahwa Imam Ali alaihissalam bersabda, "Ta'ajublah kalian, terheran-heranlah kalian kepada manusia ini." yakni terheranlah kalian melihat manusia itu. Siapa saja, yakni manusia, mau manusia di depan kita, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang tua, mau lelaki, mau wanita, sama saja. Yakni Imam Ali alaihissalam mengatakan terheranlah kalian dan ta'ajublah kalian terhadap manusia. Mengapa? Mengapa Imam Ali alaihissalam mengatakan ta'ajublah kita atau terheranlah kita melihat manusia? Beliau bersabda, "Yanzuru bishahmin wa yatakallamu bilahmin wa yasma'u bi'azmin wa yatanaffasu min kharmin." Dikatakan manusia melihat dengan lemak. Syahmun, yakni lemak atau minyak. Lemak atau minyak. Dikatakan takjublah kalian melihat manusia. Kenapa? Karena manusia itu melihat dengan perantara suatu lemak, dengan perantara suatu minyak. Ini satu. Yang kedua, wayatakallamu bilahmin, dan manusia berbicara dengan perantara daging. Manusia berbicara dengan perantara daging. Wa yasma'u bi'azmin, dan manusia mendengar dengan perantara tulang. Wa yatanaffasu min kharmin, dan manusia bernafas dari lubang. Apa maksudnya ini? yakni manusia melihat dengan perantara lemak atau minyak, manusia mendengar dengan perantara tulang, manusia berbicara dengan perantara daging dan bernafas dari lubang. Itu maksudnya apa? Nah, dari sini kita melihat bahwa Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam menyampaikan tentang alat-alat indera. Ini faedah yang pertama. Faedah yang pertama bahwa Imam Ali alaihissalam menyampaikan tentang alat-alat indera. Indera yang pertama, indera melihat. Yanzuru bisyahmin, manusia melihat. Manusia melihat, berarti indera apa yang dibahas? Indera penglihatan. Lalu pertanyaan, manusia melihat itu pakai apa? Manusia melihat pakai mata. Nah, kenapa terus Imam Ali alaihissalam mengatakan yanzuru bisyahmin, bukan yanzuru bi'ainin? Yani kenapa Imam Ali mengatakan manusia melihat itu dengan minyak, bukan dengan mata? Padahal alat indera kita dalam penglihatan adalah mata, tapi Imam Ali alaihissalam mengatakan manusia melihat itu dengan perantara apa? Dengan perantara minyak atau lemak.
Ini tidak ada bedanya, yakni dua hal ini antara perkataan Imam Ali alaihissalam yang turu bisyahmin, yakni manusia melihat dengan perantara lemak atau minyak, itu tidak salah. Lah kenapa tidak salah? Karena di dalam ilmu pengetahuan kedokteran dinyatakan bahwa mata manusia itu dipenuhi dengan lemak. Mata manusia dipenuhi dengan minyak. Ini yang pertama. Jadi seakan-akan ada di dalam kaidah bahasa. Di dalam kaidah bahasa Arab, mungkin antum sebagian pernah belajar bahasa Arab, nahwu, shorof atau balaghah, bahwa ada pembahasan taglib atau ghalabah. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Anda kasih contoh. Misalnya di depan kita ada 4 orang laki-laki dan 1 perempuan. Di depan kita ada 4 orang laki-laki dan 1 perempuan. Maka cara kita memanggil mereka semua, berarti ada berapa di depan kita orang itu? Ada berapa orang? Halo, ayo, jangan karena puasa terus gagal fokus. Ada berapa orang berarti di depan kita? 5. 4 laki-laki. 5. Oke. Kalau perempuannya hamil ada berapa? Ada 5 Tetap 5. orang. Karena kan belum jadi orang. Betul. Ahsan. Nah, ini cara belajar logika. Ahsan. Itu baru namanya pintar. Jadi sekalipun puasa tetap harus pintar. Kenapa? Ini bukti menyimak. Iya, ahsan. Bukan hanya bukti menyimak. Ada orang menyimak tapi tak faham. Ini sudah menyimak, faham pula, dan cerdas pula. Antum buat antum semuanya. Oke. Nah, ada 4 lelaki dan 1 perempuan. Lalu bagaimana cara kita memanggil mereka? Kita mengatakan antum. Atau ini semua ini, antum ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Ana bilangnya antum. Kenapa begitu? Padahal antum itu jamak untuk lelaki, bukan jamak untuk perempuan. Jamak untuk perempuan itu antunna. Jamak untuk perempuan itu antunna. Tetapi saya mengatakan antum. Dikatakan boleh, di dalam bahasa Arab boleh demikian, yakni sekalipun di antara majemuk itu, di antara sekumpulan itu ada perempuannya, kita tetap diperbolehkan memanggil antum. Alasannya kenapa? Nah, dikatakan karena taglib. Apa itu taglib? Yakni kebanyakan dari satu majemuk itu adalah lelaki. Maka karena kebanyakannya lelaki, kita boleh menggunakannya, sekalipun di situ ada perempuan, kita boleh menggunakannya dengan antum. Ini juga demikian. Jadi mata itu kan bukan hanya minyak ya. Di dalam mata itu ada minyaknya, kelenjar minyaknya. Ada garamnya. Itulah mengapa kalau antum mendengar kisah Karbala, kisah Asyura, lalu meneteskan air mata, atau antum lagi bermunajat di malam-malam sahar, antum mendekati subuh, munajat, lalu menangis, terseduh, menetes, terus terkena belahan bibir itu, akan merasa bergaram. Kenapa merasa bergaram? Karena di dalam mata juga terdapat garamnya. Jadi di dalam mata itu ada kelenjar garam, ada bukan larutan garam ya. Ada semacam istilahnya, kalau di bahasa kedokteran mungkin kelenjar. Kelenjar. Kalau di bahasa falsafah disebut kuwah.
atau daya. yakni ada kelenjar yang menghasilkan garam, larutan garam, makanya terasa asin. Lalu ada air juga dan ada minyak. Namun dari keseluruhannya bagian terbesar dari mata itu adalah minyak. Makanya dikatakan manusia melihat dengan lemak atau dengan minyak. Kenapa? Karena bagian terbesar dari mata adalah lemak. Ini satu. Maka dikatakan Imam Ali Salam di dalam Najul Balaghah mengatakan yang zuru bisyahmin, manusia itu melihat dengan lemak. Maksudnya yakni dengan mata. Lalu kenapa Imam Ali mengatakan dengan lemak bukan dengan mata? Karena sebagian besar dari mata itu adalah lemak, tersusun dari lemak. Ini satu. Yang kedua, wa yatakallamu bilahmin. Katakan manusia berbicara dengan daging. Yaitu apa? Yaitu lidah. Yakni lidah kita ini tersusun dari daging-daging. Lidah tersusun dari daging-daging. Nah, namun Imam Ali tidak mengatakan wa yatakallamu bil lisan, yakni manusia berbicara dengan lidah, tidak. Melainkan dikatakan wa yatakallamu bilahmin, manusia berbicara dengan daging. Kenapa Imam Ali salam tidak mengatakan lisan namun mengatakan lahmin? Di dalam ilmu balaghah bahasa Arab ada istilahnya pembahasan badi. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi. Ada pembahasan tentang majaz atau kalau kita di bahasa Indonesia itu majazi ya. Istilahnya kalau tidak salah itu majazi. Apa itu majazi? Majazi ya nih, ini bukan majazi dalam bahasa, bukan majazi yang antum pahami dalam bahasa Indonesia ya, bukan. Karena kalau majazi dalam bahasa Indonesia itu kan ada hiperbola, ada ini, ada itu. Bukan itu maksudnya. Majazi yakni majazi di dalam bahasa Arab atau balaghah, ilmu balaghah. Karena kitabnya juga kitab Nahjul Balaghah, kita juga sedikit menyinggung tentang ilmu balaghah. Majazi ada banyak model. Ada kinayah. Kinayah itu apa? Kinayah itu begini. Kinayah itu seseorang menyampaikan suatu kata. Namun kata itu bermaksud untuk sesuatu yang lain selain maknanya sendiri, dan tidak ada hubungan dengan tidak ada persamaan dengan makna dirinya sendiri. Contohnya gimana? Contohnya gini. Air hujan. Contoh air hujan dengan dengan rumput. Contoh air hujan dengan rumput. Kalau seandainya saya mengatakan wah rumput telah jatuh, saya mengatakan wah rumput telah jatuh. Maksudnya apa wah rumput telah jatuh? Maksudnya wah rumput telah jatuh itu bukan berarti rumput jatuh dari atas langit, bukan. Melainkan yang saya maksud adalah air hujan yang turun dari atas langit. Lalu kenapa saya mengatakan rumput telah jatuh dari langit? Karena sekalipun antara rumput dan air hujan kan tidak ada persamaan makna itu. Tidak ada hubungan makna kan ya. Rumput maknanya sendiri, rumput yakni rumput itu. Air hujan juga maknanya sendiri, air hujan yang selalu antum rasain di Indonesia itu. Tidak ada singgungan makna dalam keduanya. Namun
ketika air hujan jatuh dari langit, maka akan menyebabkan rumput-rumput itu semerbak, akan menyebabkan rumput-rumput itu meruak, akan menyebabkan rumput-rumput itu bermekaran. Dengan kata lain, dengan ibarat lain, seakan-akan ketika saya melihat air hujan turun dari atas langit, seakan-akan saya sedang melihat rumput yang turun dari atas langit. Nah, ini disebut dengan kinayah. Hal ini juga demikian. Imam Ali alaihissalam ketika mengatakan wa yatakallamu bilahmin juga demikian. Yakni bukan maksudnya dengan daging berbicara, bukan. Namun apa? Yakni, nah ini indahnya ketika mempelajari hadis-hadis dan perkataan-perkataan para a'immah dengan pendekatan bahasa Arab. Yani kalau kita mengetahui nahwu, shorof, balaghah itu akan lebih indah, dan juga ilmu mantik, filsafat, kalam, sehingga tidak salah dalam memahaminya. Nah, dikatakan wa yatakallamu bilahmin, maksudnya bukan dengan daging, bukan. Maksudnya bukan manusia itu berbicara dengan perantara daging, bukan. Namun daging ini sebagai unsur penyusun dari lidah. Jadi manusia itu berbicaranya dengan lidah, dengan perantara lidah. Namun lidah ini tersusun dari daging-daging. Nah, sehingga istilahnya apa? Istilahnya dikatakan, Imam Ali mengatakan wa yatakallamu bi lahmin ini, yakni istilahnya di dalam ilmu balaghah, istilahnya itu iradu makan bilisani mayakun, yakni menyampaikan sesuatu yang dia itu merupakan masa lalunya untuk menjelaskan masa depannya. Nah, itu contohnya gimana? Contohnya, misalnya contoh yang efektif itu gini. Contoh yang efektif itu antum misalnya ngelihat ada perempuan lagi hamil ya, contoh istri lagi hamil, istri antum lagi hamil, atau saudari antum lagi hamil. Di dalam kehamilannya itu kan ada potensi untuk menjadi seorang manusia nantinya, sekalipun sekarang belum manusia, tapi ketika lahir kan sudah menjadi manusia. Nah, lalu antum mengatakan apa? Nah, ini contohnya, antum mengatakan ini, wah kamu bersyukur ya, bilang ke adik antum atau ke istri antum atau ke siapa, ke teman antum yang laki-laki misalnya karena istrinya hamil. Antum mengatakan, wah kamu beruntung ya, kamu akan diselamatkan oleh seorang yang alim. Maksudnya diselamatkan oleh seorang yang alim itu apa? Yakni nanti anaknya itu akan menjadi anak yang alim, akan menjadi manusia yang alim. Loh, sekarang belum alim? Iya, sekarang belum alim. Tapi antum sudah mengatakan itu, enggak apa-apa. Ini istilahnya kinayah. Nah, makanya kita katakan, wah kamu beruntung ya, akan diselamatkan orang yang alim. Loh, sekarang belum alim? Iya, sekarang belum alim, tapi namanya kinayah. Begitu juga wa yatakallamu bilahmin. Loh, daging itu kan bukan lisan, daging itu kan bukan lidah. Iya, daging bukan lidah, tetapi daging itu akan membentuk lidah nantinya. Nah, gitu. Oke ya. Kemudian wa yasma'u bi azmin, dan mendengar dengan perantara tulang. Antum masih ingat kan pelajaran biologi dulunya ketika antum belajar biologi, bahwa manusia itu mendengar dengan gendang telinga. Manusia mendengar dengan gendang telinga. Istilahnya dalam bahasa Arab disebut simah. Simah yakni gendang telinga. Lalu kenapa Imam Ali mengatakan dengan tulang? Apa hubungannya tulang dengan gendang telinga?
Nah, proses pendengaran di dalam ilmu kedokteran dan di dalam TB, TB itu ya ilmu kesehatan, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ishraq, Ibnu Sina dan lain-lainnya. Ini ketika mereka membahas tentang pendengaran itu, mereka mengatakan mendengar itu gimana? Mendengar itu yakni ketika kita mengeluarkan suara A misalnya, maka suara kita ini akan menghantam gelombang udara yang ada di depan kita. Misalnya kita mengatakan A. Nah, A-nya kita ini, keluarnya suara A dari mulut kita ini akan menghantam gelombang udara yang di depan. Gelombang udara yang di depan itu nanti yang akan sampai ke gendang telinga kita. Istilahnya disebut tamawuj. Tamawuj yakni apa? Yakni seperti gelombang-gelombang. Contohnya gini nih, kalau Syekh Ishraq enak banget jelasinnya. Syekh Ishraq tuh bilangnya gini. Antum mau tahu gimana proses pendengaran tuh? Antum misalnya punya satu kolam air satu kolam, lalu antum cemplungin satu biji batu kecil, plung gitu ke tengah. Nanti antum akan melihat dari satu cemplungan itu, antum akan melihat efek gelombang yang saling bersambutan sampai menuju ke ujung. Bisa dibayangin enggak nih? Halo? Bisa dibayangin? Bisa. Ini ketika kita Hasan. Ketika kita nyemplungin batu itu kan ada sambutan gelombang yang akan sampai ke ujung. Nah, di ujungnya itu anggaplah gelombang telinga kita. Jadi nanti gelombang itu akan sampai ke gendang telinga, barulah kita mendengar sesuatu. Lah, gendang telinga kan bukan tulang. Nah, kita kan akan bertanya ke Imam Ali alaihissalam, gendang telinga kan bukan tulang, gendang telinga itu kan istilahnya ghisya, dalam bahasa Arab ghisya, yakni selaput tipis. Makanya disebut dengan gendang telinga atau tabel. Istilahnya tabel, gendang telinga atau ghisya, yakni semacam selaput tipis. Makanya bahaya banget kalau misalnya antum tusuk-tusuk telinga itu, hati-hati, jangan ditusuk-tusuk banget kan, enak tusuk telinga, keterusan bisa berdarah, gendang telinganya rusak, selaput telinganya rusak, tidak bisa dengar lagi, bahaya. Nah, lalu kenapa dikatakan dengan tulang? Karena si gendang telinga ini dia semacam apa ya, drum-band-drum-bandan, kalau tahu itu drum-band-drum-bandan. Nah, gendang telinga itu modelnya seperti itu. Dia di atas menggantung. Dia di atas bagian telinga menggantung. Bentuknya seperti drum-band-drum-bandan. Jadi nanti gelombang udara itu menyentuh dia tes gitu. Nah, si gendang telinga ini tersangkut pada sebuah tulang. Dia tersangkut pada sebuah tulang, yakni dia bergantung pada sebuah tulang. Dengan kata lain, kalau tulang itu tidak ada, maka si gendang telinga ini tidak akan bisa bekerja dengan efektif, tidak akan bisa mendengarkan apapun. Sehingga darinya, apa yang bisa dipahami? Yakni si gendang telinga ini bergantung kepada tulang tempatnya bersandar. Maka dari sini dapat terpahami bahwa yang dimaksud Imam Ali alaihissalam wa yasma'u bi'azmin, yakni maksudnya sekalipun yang mendengar itu gendang telinga, iya benar, tetapi gendang telinga itu dia bersandar dan bergantung pada si tulang telinga. Oke, ini satu. Lalu dikatakan wa yatanaffasu min kharmin, manusia itu bernafas dari lubang. Ini lubang apa pula nih? Yang pertama, Ibnu Abil Hadid mengatakan ketika mensyarah ini, dia katakan, iya memang manusia itu bernapas dari lubang.
Apakah dia bernapas dari lubang hidung satu? Melalui lubang, Pak. Iya, betul. Jadi Ibnu Abdul Hadid mengatakan manusia itu memang bernapas dari lubang. Lubang apa? Yang pertama, bisa jadi lubangnya adalah lubang hidung atau lubang mulut. Nah, lubang mulut kan juga lubang. Jadi mau lubang hidung ataupun lubang mulut, manusia tetap akan bernafas. Makanya ketika kita menutup hidung, kita tetap bisa bernafas kan itu dari mulut. Tetapi ajib, orang tidak akan mampu bernapas lama dengan mulut. Ya ini antum coba tes seberapa kuat antum bernafas dari mulut. Ya, ini hidungnya ditutup, seberapa mampu antum bernapas dari mulut. Besok-besok mulutnya kering, pecah-pecah, kan gitu. Jadi kalau Ibnu Abdul Hadid mengatakan wa tanafasu min kharmin, bisa jadi dari mulut, bisa jadi dari hidung. Kalau kita mengatakan tidak. Yani wa tanafasu min kharmin, yani maksudnya dari hidung saja itu. Kenapa? Karena dari mulut sekalipun bisa, tapi itu bukan tempat kebiasaannya bernafas. Yani kita menarik hidung, menarik udara itu bukan dari mulut itu. Memang keluarinnya dari mulut, tapi nariknya kan dari hidung. Jadi asli pernafasan itu kan dari hidung. Nah ini. Oke, jadi jabu li hadzal insan yanzuru bi fahmin wa yatakallamu bi lahmin wa yasma'u bi azmin wa yatanaffasu min kharmin. Imam Ali Salam mengatakan di dalam kitab Najm Balaghah mengatakan, takjublah kalian, terheranlah kalian kepada manusia. Kenapa? Karena manusia melihat dengan lemak. yakni dengan perantara lemak dia melihat, dan dengan perantara daging dia berbicara, dan dengan perantara tulang dia mendengar, dan dengan perantara dan dengan perantara lubang dia bernapas. Di sini ada satu manfaat lain yang kita bisa dapati. Manfaat lainnya apa? Imam Ali mengatakan dengan lemak, dengan daging, dengan tulang, dengan lubang. Pertanyaannya, memangnya semua lemak bisa melihat? Memangnya semua daging bisa mendengar, bisa berkata? Memangnya semua tulang bisa mendengar? Memangnya semua lubang bisa bernafas? Kan enggak. Orang yang sudah mati misalnya, mata masih ada, hidung masih ada, mulut masih ada, yakni dagingnya masih ada, tapi tidak melihat, tidak mendengar, tidak berbicara. Lalu apa maksudnya? Nah, dari sini makanya saya katakan ada manfaat lain. Manfaat lainnya itu apa? Kalau ini kan yang ini kita hanya melihat dari sisi zahir saja ya, hanya melihat dari indra zahir atau indrawi saja. Nah, ada juga istilahnya indra batin, atau kalau orang-orang yang suka kebatinan ini istilahinya dengan indra keenam. Dengan indra keenam, yaitu apa? Yaitu nafs, yakni nafslah, nafs yakni ruh, nafs yakni jiwa, nafs yakni ruh, yakni sesungguhnya ruhlah yang bernafas, ruhlah yang berbicara, ruhlah yang mendengar, ruhlah yang melihat, yakni ruh. Jadi kalau di tingkatan filsafat itu dikatakan ada jauhar, ada arat. Jauhar itu ada 5, ada akal, ada nafs, nafs yakni ruh itu, yakni jiwa itu, ada jism tabi'i, ada surah, ada maddah. Nah, ruh dikatakan ruh itu yakni nur mujarrad. Syekh Isyraq Surawardi di dalam Hikmat Isyraq mengatakan ruh atau nafs itu yakni nur mujarrad, yakni apa? Cahaya non materi, yakni zat non materi. Nah, ketika dia zat non materi, maka secara zat dia lebih kuat daripada hal-hal yang materi. Yakni apa hal yang materi? Yakni mata, hidung, telinga, mulut, itu kan materi.
Nah, karena si jiwa ini, si ruh ini dia non materi, maka dia lebih kuat dari yang materi, lebih kuat dari mata, lebih kuat dari mulut, lebih kuat dari telinga, lebih kuat dari alat pernafasan itu. Karena dia lebih kuat, maka dia mengatur. Maka disebut nafs itu selain dia disebut dengan ruh, istilahnya juga disebut dengan quwwah mutasarrifah atau disebut dengan nur mutasarrif. Nur mutasarrif itu yakni apa? Jauhar mutasarrif. Yakni apa? Yakni jauhar atau ruh atau zat yang mengendalikan alat-alat indera kita ini semua. Itulah mengapa orang mati sekalipun dia matanya masih bagus, masih bisa didonorkan misalnya. Begitu juga telinganya, begitu juga dengan mulutnya, begitu juga dengan pernafasannya, tapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena nafsnya, yakni ruhnya itu sudah lepas dari badan. Sekalipun tidak terpisah secara mutlak, ya, kita tidak mengatakan terpisah secara mutlak, karena nanti akan dibahas di dalam pembahasan filsafat, dikatakan bahwa sampai hari kiamat nanti ruh itu tetap akan ada hubungan dengan badannya. Namun kita mengatakan dia sudah terpisah, yakni ikatannya itu sudah lemah dengan badan. Oke, saya kira cukup demikian untuk pembahasan hari ini. Ini malam Jumat dan juga di bulan Ramadan, yakni hari kedua atau hari ketiga berdasarkan keyakinan masing-masing. Ada yang yakin hari kedua, ada yang yakin hari ketiga. Kita doakan untuk kezuhuran Imam Zaman Ajalullah Syarif, untuk para ulama maroji, khususnya Rahbar Muazzab Hafizahullah, untuk para asatid kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Kang Jalal, untuk para mujahidin, untuk para kaum kami, untuk para pejuang-pejuang Islam, semoga mereka dimenangkan di atas kaum mustakbirin dan kaum zalimin insyaallah taala. Kita kirimkan Al-Fatihah dan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad mu'ajjil farajah. Masykurin semuanya. Kalau ada yang mau nanya, satu soal saja karena saya masih ada kelas. Tanya Ustaz. Fadol, rekamannya dimatiin aja.